Halo semua, saya Efraim dan sekarang saya akan membagikan beberapa tutorial menggunakan Microsoft Word. Nah, dimana di sini saya sudah mempunyai simple dokumen. Tutorial yang pertama yaitu membuat outline. Nah, ada baiknya sebelum membuat laporan atau sebelum membuat paragraf, kita perlu membuat outline sehingga paragraf yang kita tulis dan materi yang kita berikan akan lebih teratur. Yang pertama kita lakukan adalah pergi ke view, outline. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk primary-nya itu adalah bab 1. Nah, maka untuk membuat outline-nya kita klik icon bulat di bab 1, baru klik body text, kita pilih level 1. Nah, untuk sub materinya yaitu latar belakang, kita pilih body text level 2. Nah, otomatis bab 1 ini akan menjadi primary dan ini akan jadi submateri. Dan submateri kedua kita kasih level 2. Karena ini submateri dari bab 1. Level 2. Level 2. Nah, ini adalah bab 1. Nah, bab 1 ini adalah primary, jadi kita kasih ke level 1. Nah, ini sub materinya, kita kasih ke level 2. Nah, jika sub materi mempunyai beberapa materi seperti ini, komponen sistem pendukung keputusan, maka kita klik icon bulatnya lagi, body text ke level 3. Nah, ini akan jadi primary dan materi dari sistem pendukung ini akan menjadi sub materi. Nah, kita lakukan ke selanjutnya. Nah, ini level 3 karena dia masih masuk dalam lingkup sistem pendukung keputusan. Nah, ini sudah masuk ke sub materi bab 2-nya. Jadi kita masuk ke level 2. Nah, ini dia mempunyai juga sub materi. Nah, kita kasih level 3. Lakukan itu sampai selesai. Nah, ini akan menjadi lebih teratur dan lebih enak untuk dipandang dan dilihat. Setelah kita membuat outline-nya, maka kita close outline view. Nah, kita dapat lihat di navigasi. Nah, navigasi di dokumen map-nya. Nah, ini akan menjadi lebih teratur. Nah, kita klik, maka akan muncul bab 1, bab 2, 3. Kok jadi begini? Kok jadi miring begini? Nah, tidak apa-apa. Kita akan membuat dia jadi rata tengah. Kita pencet center, maka akan jadi rata tengah dia punya tulisan. Dan tinggal mengubah tulisannya aja. Sekarang kita masuk ke tutorial yang kedua, yaitu merapikan tulisan dari yang tidak rapi, yang agak kurang enak untuk dipandang, jadi enak untuk dipandang. Yaitu kita pertama blok materinya. Nah, dapat dilihat di sini ini agak kurang rapi. Nah, sekarang kita bikin jadi rapi, yaitu klik pertama blok semuanya. Terus kita klik justify. Nah, maka tulisannya akan menjadi rapi. Dan itu kita lakukan untuk materi-materi yang kurang rapi. Blok semuanya. Lalu kita klik justify.
TV untuk merapikan tulisan-tulisan atau ketikan yang kita sudah ketik, maka akan jadi rapi. Kita membuat kop surat. Nah, caranya yaitu klik insert, setelah itu header. Nah, di sini kalian bisa mengcustom, tapi di sini saya memilih yang biasa aja. Nah, untuk kop surat ini kalian bisa menulis nama instansi atau nama organisasi, alamat, nomor telepon, dan hal-hal yang diperlukan untuk menulis kop surat. Nah, biasa kop surat ini untuk surat resmi dari sebuah organisasi atau sebuah instansi tertentu. Seperti ini. Di sini saya membuat kop surat dengan organisasi dengan dan contohnya seperti ini. Di sini saya membuat kop surat dengan instansi atau Universitas Negeri Manado. Nah, di sini ada alamat dan nomor telepon dan juga faksnya. Oke, sekarang masuk ke tutorial selanjutnya. Nah, sekarang dimana kita akan membuat satu dokumen yang mempunyai 2 halaman, 1 portrait dan 1 landscape. Nah, ini juga kalian dapat mengimplementasikan ke nanti ke materi atau laporan yang kalian buat. Nah, misalnya saya ingin membuat yang landscape itu lembar kedua. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah pergi ke layout, terus klik ujung di pack setup ini, bagian ujung sini, klik 1 kali, muncul begini. Nah, kita klik landscape, lalu kita this point forward. Nah, klik OK. Maka lembar yang kita pilih, yang kita pencet tadi akan berubah menjadi landscape. Nah, ini cukup mudah. Kalian dapat menulis sesuatu di sini. Terus kalian juga dapat menulis sesuatu di sini juga. Oke, yang selanjutnya cara membuat daftar gambar. Nah, cara membuat daftar gambar ini hampir sama, bahkan mirip dengan cara membuat daftar tabel. Jadi saya tunjukkan 1 kali saja. Nah, cara membuat daftar gambar yaitu cari gambar dari materi kalian, terus klik kanan, baru insert caption. Nah, ini karena ini kan bagan, kita pilih new tabel. Kita tulis di sini. Kita pilihnya ini tulis nama gambar flow chart, enter. Nah, ini gambar flowcharts. Nah, setelah ini klik OK, maka akan muncul gambar flowchart di bawah gambar yang tadi kita pilih. Dan ini kalian bisa taruh di tengah. Nah, setelah taruh di tengah, kita lakukan hal yang sama seperti gambar yang lainnya. Insert caption, flowchart 2. Nah, ini kan otomatis kalau kalian sudah membuat gambar yang pertama, maka akan otomatis di gambar yang kedua. Tinggal klik OK. Kita ubah ke ini jadi ke tengah. Nah, setelah itu untuk memunculkan daftarnya di daftar gambar, maka kita klik reference, insert table and figures. Nah, kita pilih di sini. Nah, ini gambar flowcharts.
Oke, klik oke. Maka akan muncul list yang tadi gambar kita buat. Oke, selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini kita akan lakukan dengan cara pergi ke reference, lalu manage and source, klik. Nah, untuk menambahkan daftar pustaka atau referensi yang kita dapatkan dari sebuah buku atau jurnal, maka kita klik new, akan muncul layar baru. Nah, misalnya jika saya mengambil referensinya dari sebuah buku, maka saya akan klik di sini buku, lalu saya masukkan autornya misalnya namanya Mira, terus judul bukunya rekayasa dan tahun pembuatan bukunya 2009. Nah, kotanya saya pilih Bandung. Terus publishernya, nah ini dipublikasikan tahun berapa bukunya dipublikasikan. Nah, misalnya kalau dipublikasikan itu 2012 misalnya. Nah, terus kita namakan di sini. Nah, di sini kan udah terganti Mir 09. Nah, lalu kita klik OK. Nah, sekarang sudah ada master listnya itu di sini. Dan ini biografi entry-nya ada di sini. Nah, jika materi yang kalian bawa itu mempunyai banyak referensi, maka tinggal tambahkan. Nah, misalnya selain dari buku, saya juga mengambilnya dari jurnal, dia punya materi referensinya. Maka klik jurnal artikel, terus ininya masukin autornya siapa. Misalnya saya masukin autornya Den D. Terus judul dari jurnalnya apa, misalnya orientasi. Terus jurnal namanya apa? Nah, jurnal namanya itu ini. Misalnya mengenali orientasi aja. Terus tahun pembuatannya itu tahun berapa? Nah, misalnya saya taruh di sini 2010. Ini halaman keberapa yang kita pakai untuk direferensikan. Nah, ini sebenarnya saya pakai halaman kelima. Nah, ini akan berubah jadi Den 10. Nah, oke. Nah, setelah kita buat semua referensi dari materi yang kita punya, yang kita dapat, yang kita pakai, nah, dan kita sudah masukkan ke list di samping ini, maka kita close aja bisa. Terus kita masuk ke biografi. Nah, sebelum membuat dia punya list referensinya, maka kita harus buat lembar baru. Nah, ini lembar kosong yang tadi kita bikin. Nah, ini kalian pilih saja biografi atau referensi. Kalau di sini saya pilih referensinya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kalian bisa ganti referensinya menjadi, yang tadi kita bisa ganti jadi daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya ini kita bisa
kita taruh di tengah, kita olah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, sekarang masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu membuat daftar isi. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah memanfaatkan heading yang ada di Microsoft Word. Pertama kita memblok bab 1 pendahuluan, terus kita klik di bawah ini, lalu create a style. Nah, kita namakan stylenya itu primer bab. Kita modifikasi. Nah, kita masukkan ini ke heading 1. Terus kita ubah sesuai dengan kemauan kita. Lalu kita klik OK. Ini untuk bab 1, dan sub babnya kita juga bikin. Pertama blok dulu. Setelah blok kita create a style. Kita kasih sub materi. Nama sub materi. Sub materi kita modifikasi. Modifikasi kita ini masukin pilih heading 2. Terus kita ganti dia punya ini sesuai dengan kemauan kita. Lalu klik OK. Kita lakukan hal yang sama di sub materinya. Itu kita klik ada di sini heading, di sini ada sub materi, kita klik sub materi sampai seterusnya. Nah, setelah kita membuat semuanya ini, kita sudah membuat dari bab 1 sampai bab terakhir. Maka kita ke daftar pustaka. Nah, setelah ke daftar pustaka, kita ke reference, baru table of contents. Nah, saya pilih di sini automatic tabel 2. Automatic tabel 2 ya. Nah, di sini ada banyak style yang kalian bisa pilih sendiri, tapi saya di sini pilih yang tabel kedua. Nah, otomatis akan menjadi seperti ini. Daftar pustaka dan lain-lainnya. Nah, setelah kita lihat kan di sini bab 1 dan pendahuluan ini terpisah. Nah, kita satukan dengan cara kita hapus. Nah, kita klik di yang tadi update, generate. Nah, akan pindah ke atas bab 1. Saya akan merapikannya.
supaya terlihat rapi. Kita klik update generate. Nah, kelihatan sudah rapi, dan kita kembalikan yang tadi lagi seperti semula supaya terlihat lebih rapi. Oke. Jadi begitu cara untuk membuat daftar pustaka. Oke, sekarang masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu membuat mail marriage. Nah, mail marriage ini membantu kita untuk membuat suatu dokumen, misalnya surat, sertifikat, atau label, yang dimana isinya itu penerimanya itu beda. Secara cepat kita membuat surat itu tanpa harus mengisi satu persatu, yaitu dengan cara buka Microsoft Excel, lalu buatlah list nama atau alamat yang akan kita tuju, terus kita save Microsoft Excel ini ke filenya kalian, terus buka Microsoft Word, lalu kita buat, kan ini membuat surat. Nah, itu pasti ada kepada yang terhormat di alamat. Nah, setelah kalian buat begini, terus kalian save. Nah, save di file dimanapun kalian mau save, asalkan kalian ingat file save-nya di mana. Nah, setelah kalian membuat begini, maka langsung ke Marilinks. Nah, yang ini kalian gak usah tutup, nggak masalah. Terus kita masuk ke Select and replicas di Marilinks ini, use extension list. Nah, terus kita cari yang tadi kita save. Nah, kita cari Microsoft Excel yang tadi kita buat list dan namanya, untuk dimana kita kirim surat kepada orang atau alamat yang kita tuju. Nah, kita ini data nama yang tadi saya save, klik open. Nah, ini yang first, yang di bawah ini itu harus dicentang. Kalau misalnya nggak dicentang, harus tetap dicentang. Oke. Terus kita insert like field, yang terhormat ini pasti di bawahnya nama. Terus di ini yang pasti alamat. Nah, sekarang kita tinggal preview resultnya. Nah, ini tadi Wendy itu di ini pertama. Setelah itu kan kita mau print. Nah, printnya itu finish marriage, print dokumen. Nah, print dokumen ini kalian bisa print semua, maka akan terprint ini sampai ke bawah. Kalian akan terprint semua ini dengan nama-nama dari list Microsoft Excel yang tadi kita buat. Nah, ini juga kita dapat melihat list-list dari yang kita buat di Microsoft Excel dengan cara klik ini. Oke. Terima kasih telah
menonton video tutorial singkat dari Microsoft Word ini. Selebihnya atau ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton video ini.